Bagaimana cara merubah takdir melalui medan kuantum? Kalian pernah nggak sih ketemu dengan seorang wali atau sesepuh yang pikirannya atau omongannya itu menjadi sabdodadi alias menjadi kenyataan? Seolah-olah orang seperti ini adalah orang yang bisa menciptakan takdir sendiri. Kalau di zaman dulu, orang seperti ini kerap dianggap sakti. Tapi di zaman sekarang, hal-hal seperti ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan sebenarnya kita pun punya potensi yang sama untuk melakukannya. Dalam ajaran tasawuf pun pernah dibahas bahwa orang-orang yang sudah mencapai tahap makrifat atau sudah menjadi wali Allah, mereka memang punya keistimewaan bisa mengupayakan sesuatu tanpa perlu mengusahakannya. Mereka dapat menciptakan takdir mereka sendiri tanpa perlu bersusah payah seperti orang biasa. Dan baik antara wali, orang-orang yang sudah makrifatullah atau sesepuh spiritualis zaman dulu ini memiliki kesamaan karakter. Mereka adalah orang-orang dengan tingkat ketenangan yang sangat tinggi. Bahkan sudah mencapai kesuwungan atau kekosongan absolut dalam batinnya, sehingga tidak ada lagi penyekat antara dirinya dengan Tuhannya. Di zaman dulu, hal-hal seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang ajaib atau sakti. Namun sebenarnya ini bisa dijelaskan secara fisika. Fisika kini telah terbagi menjadi dua bagian besar, yakni fisika klasik dengan fisika kuantum. Kalau fisika klasik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum alam yang berlaku di dunia fisik atau materi, maka fisika kuantum adalah cabang fisika yang membahas hukum alam yang terjadi di level kuantum, di mana dimensi kuantum sendiri adalah dimensi paling kecil dan paling dalam penyusun materi-materi di alam semesta. Semua materi terdiri atas atom, dan ketika atom di zoom in, ternyata di dalamnya berisi 99% kekosongan. Bahkan partikel-partikel subatomik di dalamnya pun terpisahkan oleh sebuah medan kekosongan yang sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi justru dari kekosongan inilah letak energi murni tersebut berada. Dimensi inilah yang disebut dengan dimensi kuantum. Dan jangan salah, di sini hukum fisika klasik sudah tidak berlaku sama sekali. Yang ada hanyalah probabilitas atau kemungkinan belaka. Apapun dapat terjadi di dimensi kuantum sesuai dengan kemauan kita. Medan energi kosong yang mengatur orbit dan posisi partikel-partikel subatomik ini disebut sebagai medan kuantum. Dan uniknya, medan kuantum ini ternyata terhubung dengan medan-medan kuantum lain di alam semesta, bahkan terhubung ke medan kuantum di luar galaksi kita. Seandainya seluruh partikel dan materi di alam semesta ini dihapus, maka yang tersisa dari kita hanyalah medan kuantum yang saling terjalin seperti jaring-jaring gelombang tak kasat mata yang memunculkan beragam probabilitas atau kemungkinan. Jaring-jaring gelombang ini berisi medan energi elektromagnetik, di mana cahaya juga merupakan bentuk energi elektromagnetik. Itulah kenapa beberapa orang menyebut jaring-jaring medan kuantum di semesta ini sebagai jaring-jaring matriks. Dia adalah pengisi ruang kosong di antara kita. Nah, kehidupan sendiri bisa terbentuk karena adanya aktivitas antar atom yang dikendalikan oleh medan-medan kuantum ini. Medan kuantum dapat memindahkan elektron atau menyatukan elektron dengan atom lain, sehingga terjadilah proses kimia baru. Sedangkan kehidupan kita sebenarnya adalah serba proses kimia. Ketika manusia berpikir, merasa, berimajinasi, bertindak, bahkan mengamati atau tidur sekalipun, sebenarnya ada proses kimia yang terjadi di dalam otak, yang akhirnya bisa menggerakkan organ-organ lain dan membentuk sebuah kehidupan. Proses kimia bisa terjadi bila terjadi interaksi antar atom dalam tubuh, dan ini adalah kerjaan dari medan kuantum tersebut. Ada beberapa karakteristik medan kuantum yang sangat memukau, di mana dari sinilah segala sumber kehidupan itu bermula. Dimensi kuantum atau realita kuantum adalah sebuah realita yang sama sekali berbeda dengan realita tiga dimensi kita, yang sedang kita jalani di dimensi fisik ini, tempat di mana hukum-hukum fisika klasik Newtonian bisa berlaku. Di dimensi kuantum, hukum fisika Newtonian tidak lagi berlaku, yang ada hanyalah peluang dan kemungkinan tanpa batas. Kita bisa menjadi dan menciptakan apa saja. Medan kuantum adalah medan energi dan medan informasi yang tidak kasat mata. Dr. Joe Dispenza sendiri dalam bukunya yang berjudul Becoming Supernatural menyebutkan dimensi ini sebagai dimensi kesadaran atau dimensi kecerdasan sejati yang eksis di luar ruang dan waktu. Ini adalah sumber dari kecerdasan murni manusia yang tanpa batas dan saling terkoneksi dengan kecerdasan universal. Dalam fisika kuantum, alam semesta adalah lautan informasi dan pengetahuan tanpa batas dalam bentuk medan energi.
Di sekitar kita sebenarnya dikelilingi oleh medan informasi dan pengetahuan tak kasat mata yang sebenarnya bisa kita unduh atau kita baca jika kita memiliki kesadaran diri dan kepekaan yang cukup tinggi. Orang yang bisa mengunduh atau membaca informasi yang tersebar di alam semesta ini kerap disebut sebagai anak indigo. Tapi bagi orang yang belum paham, anak indigo kerap diidentikan hanya sebatas kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib, meramal atau menerawang secara mistis belaka. Padahal bakat indigo itu jauh lebih kompleks loh daripada itu. Medan kuantum ini juga melampaui apapun yang bisa manusia cerap melalui panca indera. Dan dari sinilah semua hukum alam tersebut diatur. Dengan demikian, dari medan kuantum pula lah takdir itu tercipta. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Dr. Joe Dispenza, ia meyakini bahwa ada kecerdasan absolut yang bisa mengorganisasikan dirinya sendiri, yang merupakan energi, dan ia mengamati seluruh alam semesta hingga semuanya berada dalam keteraturan. Kehidupan bermula dari sini, takdir juga bermula dari sini. Ketika Anda bisa mengatur atom-atom Anda sendiri melalui dimensi kuantum ini, maka Anda bisa menciptakan takdir Anda sendiri di masa depan. Lalu, bagaimana caranya kita masuk ke dalam realita kuantum kita sendiri? Sebelum memasuki realita kuantum ini, kalian harus paham dulu bentuk asli dari dimensi kuantum tersebut. Jika kalian men-search gambaran dimensi-dimensi kuantum di internet, maka kalian akan menemukan gambaran seperti atom yang terdiri dari awan-awan peluang yang melingkupi intinya. Itu adalah gambar yang sudah diterjemahkan dalam bentuk visual agar mudah dibayangkan. Pada kenyataannya, medan kuantum itu berisi kekosongan absolut. Di sana tidak ada apa-apa selain kegelapan mutlak, kekosongan, atau sebuah medan titik nol. Bayangkan saja jika Anda menghapus semua materi yang ada di alam semesta ini, maka apa yang tertinggal? Tentu tidak ada apa-apa, melainkan kekosongan belaka yang tampak gelap gulita. Tidak ada udara, api, air, bahkan cahaya yang tampak sekalipun. Semua atom dan partikel telah lenyap menyisakan kekosongan absolut yang merupakan medan energi kuantum yang terjalin satu sama lain dalam satu kesatuan gelombang yang utuh. Ketika manusia memasuki realita kuantumnya, maka di sana tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita lihat, karena cahaya tampak pun sudah tidak ada. Nah, manusia bisa memasuki realita kuantumnya sendiri. Salah satunya adalah dengan berada pada kesadaran di momen sekarang. Ketika Anda bisa hadir di momen sekarang, bukan menjadi siapa-siapa dan bukan menjadi apa-apa, melainkan hanyalah sebuah kesadaran murni yang hadir dan mengamati segala hal secara apa adanya, maka Anda akan sampai pada suatu momen di mana Anda menjadi benar-benar nol dan merasakan kekosongan absolut, seperti berada di ruang hitam tanpa batas. Satu-satunya cara agar Anda bisa eksis di medan kuantum adalah Anda hadir sebagai kesadaran atau awareness. Satu-satunya cara untuk mengalami realita kuantum adalah dengan kewaspadaan, bukan panca indera. Dan karena kesadaran atau consciousness adalah kewaspadaan, dan kewaspadaan akan terus memperhatikan, begitu Anda sudah berhasil melampaui panca indera, melampaui tubuh fisik Anda sendiri, dan melampaui semua dualitas dan ego, maka Anda dengan sendirinya sebagai sebuah kesadaran yang murni akan mengamati energi di medan kuantum. Lalu kesadaran Anda akan terkoneksi dengan level-level frekuensi dan informasi yang lebih tinggi. Di sini sudah tidak ada lagi pikiran, ego, nafsu, dualitas, dan perasaan. Di sini semua materi dalam diri telah meluruh, atau Anda sudah berhasil melampauinya. Sehingga yang ada tinggal ketenangan absolut saja, kegelapan, kekosongan, tidak ada aku dan kamu. Yang ada hanyalah oneness atau kemanunggalan. Tidak ada sekat pemisah antara kesadaran diri sejati dengan kesadaran universal. Dalam spiritual Jawa disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Dalam tasawuf disebut sebagai makrifat. Dalam Hindu disebut sebagai moksa. Dalam tradisi barat disebut sebagai tercerahkan. Dan sebenarnya medan kuantum itu bukanlah kosong, melainkan ia adalah medan energi tanpa batas dan membawa frekuensi. Setiap frekuensi mengandung informasi. Ini adalah gelombang energi yang dipakai untuk proses penciptaan, termasuk menciptakan takdir itu sendiri. Barang siapa yang bisa masuk ke dalam realita ini, maka pikiran dan omongannya akan menjadi kenyataan. Dialah pencipta takdir untuk dirinya sendiri.
Sebenarnya, ajaran spiritual Nusantara sudah lama menyadari konsep atau hakikat dari dimensi kuantum ini. Ini adalah dimensi yang paling dalam dan paling kecil yang menyusun seluruh materi di alam semesta, yang berisi kekosongan absolut yang saling terhubung dengan medan-medan kuantum di seluruh semesta. Namun, karena dulu belum ada yang namanya fisika kuantum, maka pengetahuan ini dianggap tersembunyi atau gaib dan hanya diajarkan kepada murid-murid tarekat kebatinan di tingkatan yang sudah tinggi, yang dianggap gurunya siap untuk menerima pengetahuan ini. Mengapa sih pengetahuan ini dulu dirahasiakan? Karena pengetahuan ini mengandung ajaran filsafat sekaligus memerlukan tingkat kecerdasan manusia yang cukup tinggi untuk memahaminya. Sekarang, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, pelan-pelan ilmu yang dulu dianggap gaib, tersembunyi, atau wingit sekalipun mulai ditemukan penjelasannya satu persatu. Bahkan orang awam pun bisa mempelajarinya melalui media-media yang banyak terbuka dan bisa diakses publik. Salah satunya adalah ilmu tentang bagaimana rahasia memasuki medan kuantum melalui meditasi yang sudah diajarkan oleh leluhur kita yang dinamakan sebagai meditasi suwung. Jika Anda ingin menciptakan takdir Anda sendiri, jika Anda ingin mewujudkan sesuatu menjadi realita atau kenyataan, jika Anda sedang mempraktekkan law of attraction dan ingin agar apapun yang Anda impikan terwujud menjadi nyata, maka Anda bisa mewujudkannya sendiri dengan cara membuatnya menjadi nyata, dimulai dari medan kuantum Anda sendiri. Untuk memasuki medan kuantum dan menciptakan takdir, maka Anda perlu memasuki dimensi ini dalam bentuk kesadaran murni atau pure consciousness atau pure awareness. Ini adalah sebuah kesadaran diri sejati, jati diri Anda yang sudah terbebas dari hijab-hijabnya, yang terdiri dari pikiran, jiwa, dan tubuh. Anda bukanlah siapa-siapa dan tidak sedang menjadi apapun selain hanyalah sebuah kesadaran belaka. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kondisi kesadaran murni ini tadi? Anda bisa mencapai kondisi kesadaran murni jika Anda terbiasa hidup di momen sekarang. Dan di Nusantara ada sebuah bentuk latihan yang bisa membantu Anda mencapai kondisi ini. Latihan ini bernama meditasi suwung atau meditasi kesadaran. Ini adalah bentuk meditasi sehari-hari yang biasa dilakukan oleh leluhur-leluhur kita sejak ribuan tahun silam. Cara melakukannya juga gampang. Saat meditasi, Anda tidak perlu mengkondisikan diri Anda untuk fokus atau mengamati suatu objek tertentu. Anda hanya perlu hadir di momen sekarang dan membiarkan setiap apapun yang terjadi di dalam diri maupun di luar diri. Apapun yang terlintas di pikiran, perasaan apapun yang timbul tenggelam selama meditasi, sensasi fisik apapun yang terasa selama meditasi berlangsung, Anda hanya perlu diam dan menjadi pengamat saja. Meditasi ini bisa dilakukan setiap hari, rutin selama 10-15 menit sehari. Nah, ternyata jika meditasi suwung atau meditasi kesadaran ini dilakukan secara rutin, dalam beberapa waktu kemudian, pikiran dan jiwa Anda akan meluruh semakin tenang, hingga mereka benar-benar mengendap dan tidak terlihat lagi. Demikian juga dengan suara-suara dalam batin Anda, entah suara dari pikiran, jiwa, atau dari yang lainnya, ini sudah tidak lagi terdengar. Kondisi batin Anda sudah hening. Anda biasanya juga akan merasakan seperti berada di tengah-tengah sebuah kekosongan, di mana di situ tidak ada lagi siapa-siapa, bahkan tubuh fisik Anda pun rasanya sudah luruh. Anda tinggal sebuah kewaspadaan murni atau kesadaran murni atau pure consciousness yang mengamati, mendengar, dan merasakan segala sesuatu secara apa adanya. Tidak ada lagi intervensi dari pikiran, jiwa, atau dari luar diri Anda. Anda juga telah merasakan kesadaran Anda melebur dengan sekitar Anda, dan Anda mengalami sensasi perasaan yang sulit untuk didefinisikan. Anda juga merasakan Anda telah melebur dalam kekosongan tanpa batas saat Anda mulai memahami makna hadir di momen sekarang. Ini adalah sensasi kemanunggalan atau oneness. Anda telah menjadi satu dengan semesta, dan juga menjadi satu dengan kesadaran universal yang menjadi perwujudan Tuhan. Hening, tenang, absolut, dan kosong tanpa batas, tapi Anda tetap sadar. Jika meditasi kesadaran atau meditasi suwung ini Anda kerjakan rutin, bisa saja sensasi kemanunggalan atau keheningan absolut tersebut tidak Anda rasakan dalam meditasi, tapi bisa jadi malah terjadi saat Anda sedang beraktivitas sehari-hari. Namun biasanya orang yang terbiasa melakukan meditasi kesadaran akan menjadi lebih tenang gelombang otaknya dalam kesehariannya, sehingga pikiran, perasaan, dan tindak tanduknya lebih tenang dan lebih terkontrol. Anda pun akhirnya akan terbiasa dengan sendirinya untuk hidup di momen sekarang,
dan lebih mudah menjadi sebuah kesadaran murni dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, karakteristik pikiran Anda sekarang menjadi lebih kalem, bahkan dengan sendirinya mudah turun ke gelombang alfa atau theta, di mana keduanya adalah gelombang otak tempat kita memasuki pikiran bawah sadar kita dan kita bisa memprogram atom-atom di dimensi kuantum dari sana. Dimensi kuantum bisa Anda akses melalui pikiran bawah sadar Anda juga. Hidup di momen sekarang adalah kunci untuk memasuki keheningan absolut tersebut. Ini adalah rahasia untuk menciptakan takdir Anda sendiri di masa depan. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan takdir yang Anda mau, tulis dalam selembar kertas di tengah-tengah. Contohnya, Anda ingin memiliki mobil sport tahun depan. Yang kedua, kemudian di sisi sebelah kiri takdir Anda, tuliskan secara detail karakter takdir yang akan Anda ciptakan untuk masa depan secara spesifik. Misalnya nih, Anda ingin mobil sport dengan merek ini, harganya segini, warnanya segini, dan lain-lain. Yang ketiga, di sebelah kanan takdir atau sebelahnya nomor 1, tuliskan perasaan-perasaan apa saja yang Anda akan alami ketika takdir Anda terwujud. Misalnya Anda merasa tertantang adrenalinnya, Anda merasakan senang dan bangga, Anda merasakan keberlimpahan karena berhasil memiliki sport car, dan masih banyak lagi. Dan perasaan ini harus benar-benar Anda rasakan sekarang, seolah-olah itu telah menjadi kenyataan di masa depan. Kemudian kalau sudah, baca lagi tulisan nomor 1 sampai nomor 3 dalam kondisi Anda sudah rileks atau tenang. Lalu biarkan pikiran bawah sadar Anda bekerja di ranah kuantum secara otomatis untuk mewujudkan hal-hal tersebut menjadi nyata. Anda tidak perlu mempertanyakan, merisaukan, mengkhawatirkan, atau meragukan apakah hal ini akan bekerja atau tidak. Anda cukup lepaskan ke semesta apa yang telah Anda baca tadi, dan Anda bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari sambil menjaga vibrasi Anda tetap positif. Ketika vibrasi Anda positif, maka emosi-emosi yang cenderung Anda rasakan sehari-hari juga merupakan emosi yang luhur, seperti keberanian, sukacita, cinta tanpa syarat, damai, bahagia, dan masih banyak lagi. Ketika Anda mampu menjaga frekuensi batin Anda tetap berada di frekuensi emosi-emosi luhur, maka energi Anda juga semakin besar. Maka semakin mudah Anda mewujudkan takdir Anda menjadi nyata secara tidak Anda sadari. Pikiran bawah sadar Anda sebenarnya selalu bekerja untuk kehidupan Anda, membantu Anda mewujudkan takdir-takdir Anda menjadi nyata, walaupun Anda jarang menyadarinya. Nah, orang yang sabdodadi atau orang-orang sepuh di bidang kebatinan yang suka jadi kenyataan omongannya, sepertinya memang sudah memahami konsep ini, dan mereka terbiasa mempraktekannya sehari-hari. Hal ini mudah saja sih bagi mereka, karena mereka telah terbiasa untuk hidup dalam keheningan, hidup di momen sekarang, dan mereka biasanya memiliki frekuensi batin dan energi yang sangat tinggi.